Shalom saudara-saudara, senang rasanya saya Cynthia Meliska dari Teologi 17 bisa membagikan perenungan singkat kepada kita pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema belajar berdoa dari buku Tertib Rohani karya Richard J. Foster. Lukas 11 ayat yang pertama berkata, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Mengapa murid Yesus minta diajarkan berdoa? Saya percaya jawabannya bukan karena murid-murid Yesus tidak pandai berdoa, tidak bisa berdoa. Saya percaya ada hal lain. Nah, jawabannya saudara-saudara karena kualitas doa daripada Yesus yang berpengaruh atas kehidupan orang lain. Itulah mengapa kita perlu banyak belajar tentang doa. Doa sama seperti hidup. Doa melibatkan proses belajar. P.T. Forsyth mengatakan pentingnya doa bagi agama sama dengan pentingnya riset permulaan bagi ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, pada saat hidupnya Yesus sering bersyafaat bagi orang lain, bagi orang yang mengalami kesusahan. Yesus sering berdoa kepada orang buta, kepada orang lumpuh, kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Itulah mengapa kita sebagai murid Yesus, kita juga perlu untuk melakukan syafaat bagi orang lain. Istilah syafaat dalam bahasa Inggris menggunakan kata intercession. Webster mengartikan intercession sebagai tindakan mengendarai, perantaraan, mencampuri dua pihak dengan tujuan mendamaikan, dan yang terakhir adalah sebagai doa. Yesaya 53 ayat yang ke-6 dan 12 berkata, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bahasa Ibrani dari syafaat menggunakan kata paga. Dipakai dua kali dalam ayat ini. Paga diterjemahkan sebagai ditimpakan dan berdoa. Kata pasif ditimpakan akan menimbulkan kata kerja aktif, yaitu menanggung. Syafaat sendiri adalah sebuah tindakan menanggung beban orang lain dan membawa pergi beban itu, sama seperti yang dilakukan Yesus. Jadi bila kita melakukan syafaat, doa syafaat, kita artinya sedang menanggung beban orang lain, menggantikan beban orang lain di pundak kita. Lalu yang terakhir yang bisa saya bagikan, mengapa penting untuk melakukan syafaat? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab untuk bersyafaat bagi orang lain. Manusia dapat bersekutu sepenuhnya dengan Allah melalui tanggung jawab, yaitu berdoa. Yang kedua alasannya adalah karena kita merupakan rekan sekerja Allah. Bila kita dikatakan rekan sekerja Allah, maka kita juga harus melakukan tugas yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sejak penciptaan, Allah bekerja melalui manusia. Yesus sering memberikan tugas kepada manusia, bukan yang lain. Kita ciptaan yang bisa melakukan tugas tanggung jawab yang Yesus juga telah lakukan. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jangan batasi dirimu. Kamu juga bisa bersyafaat bagi orang lain. Jangan batasi dirimu dengan kata, iman saya belum cukup, saya belum hidup kudus. Ingat saudara-saudara, tidak ada doa yang kurang iman. Hanya saja kita kurang belas kasihan. Ketika Yesus berdoa bagi orang-orang yang kelaparan, ketika Yesus berdoa bagi orang lumpuh, orang buta, Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Alasan yang ketiga, mengapa penting kita melakukan syafaat adalah karena membangun batas perlindungan. Manusia dapat membangun garis-garis batas perlindungan di sekeliling dirinya dan orang lain melalui doa. Dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan, orang yang berdiam dalam lindungan yang maha tinggi akan tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Maka dari itu saudara-saudara, quotes dari Richard Foster mengatakan, sesungguhnya jika kita dengan tulus hati mengasihi orang, kita menginginkan bagi mereka jauh lebih banyak daripada yang mampu kita berikan. Dan itulah yang menyebabkan kita berdoa. Tidak ada doa yang sia-sia. Percayalah, ketika kita berdoa bagi orang lain, doa itu akan memberkati orang lain dan akan memberkati diri kita sendiri. Mari mulai untuk berdoa bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.